Juga kita dipertemukan di majelis yang mulia. Bahkan majelis yang digambarkan sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman syurga dunia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas menggambarkan di dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, niscaya Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Maka kehadiran kita jamaah di majelis ini sejatinya sedang membuka jalan-jalan kemudahan menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan langkah kita menuju syurganya. Dan semakin seringnya kita hadir ke majelis ilmu, maka sejatinya kita sedang memperpendek jarak kita menuju syurga. Semakin sering hadir ke majelis ilmu, semakin pendek jarak surga dengan kita. Maka kapan kita wafat, maka sangat dekat sekali pintu syurga menanti kehadiran kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memberikan sedikit nasihat untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian. Ini merupakan pertama kalinya kami duduk di depan jamaah semua. Kami datang bersama rombongan para santri penghafal Quran. Ini santri-santri kami, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami baru membuka program Rumah Quran Ihfadillah di daerah Baturan Colomadu. Ini santri-santri kami. Kami baru membuka 4 Agustus kemarin, ya, bertepatan di bulan Muharram. Santri-santri yang datang dari Sulawesi, Kalimantan dan Papua, ya. Datang mereka ke Solo dalam rangka untuk menghafal Quran, menjadi ahlul Quran. Semoga Allah ijabah mereka kelak menjadi ahlul Quran. Karena ahlul Quran, kata Nabi, hum ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan hamba istimewa Allah, ya. Alhamdulillah, kami pribadi dari Kalimantan juga jamaah, ya. Saya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Balikpapan itu tetangganya IKN, ya. 1 jam dari IKN, ya. Walaupun sudah 5 tahun Bapak Ibu di Solo, tapi ngapunten bahasa Jawanya masih mboten saged, ya. Ya, jadi mohon izin kami menyampaikan kajian ini dengan berbahasa Indonesia. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema kajian kita pada kesempatan kali ini meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema ini sengaja kami angkat bertepatan dengan bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang masih banyak orang ketika di bulan kelahiran beliau sebatas mengucapkan rasa cintanya tetapi tidak diiringi dengan perbuatan. Padahal sejatinya jemaah yang dimuliakan Allah, cinta itu akan semakin maksimal ketika diiringi dengan perbuatan. Ketika kita mengatakan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sudahkah kita menghidupkan
menyuburkan, merutinkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah menjadi pertanyaan. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada umatnya. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian wahai umatku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku dari segi ibadah ataupun muamalah, baik hubungannya kepada Allah ataupun sesama manusia. Agama kita sudah sangat paripurna, sempurna syariat yang diturunkan dan diajarkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sangat sempurna. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang berlebih, sudah sempurna. Fattabi'uni, kata Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikutinya, yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Sangat mudah jamaah mendapatkan cinta Allah dengan cara mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, tidak hanya Allah mencintai kita ketika kita mengikuti Rasul, juga Allah hapuskan dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari firman Allah ini sangat jelas, di antara syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba, ittiba', mengikuti sunnah, mengikuti contoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba, ikhlas dan ittiba'. Niatnya semata-mata untuk Allah. Yang kedua, mengikuti contoh. Kapan salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak akan diterima amalannya. Ikhlas, niatnya karena Allah tetapi tidak mengikuti contoh, tidak akan diterima. Misalnya dia sholat subuhnya 5 rakaat, tapi niatnya untuk Allah, tapi dia tidak mengikuti contoh. Nabi mencontohkan hanya 2 rakaat. Apakah diterima 5 rakaatnya? Tidak. Tidak sah salatnya. Ya. Atau sebaliknya, dia ibadahnya sesuai sunnah, ya, tetapi niatnya bukan karena Allah, karena manusia, riya. Ya. Infak sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Quran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi niatnya bukan karena Allah, karena manusia, ingin dipuji, ingin dikatakan orang yang bagus bacaannya, yang alim dan sebagainya, maka tidak akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka inilah pentingnya, ya, sebagai bentuk meneladani baginda Nabi dengan cara meluruskan ibadah ini semata-mata untuk Allah dan mengikuti contoh-contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami ditanyakan, Ustadz, amalan ini bagaimana Ustadz? Apakah ada dalilnya? Ya. Apakah ini ada hujahnya, ada landasannya ini dan sebagainya? Saya sampaikan, jamaah, amalan yang jelas-jelas tidak ada khilafiyah saja kita belum maksimal kerjakan, ya. Seperti misalnya sholat tahajud, itu tidak ada khilafiyah,
ya, tidak ada khilaf, kerjakan. Salat duha tidak ada khilaf, baca Quran, bersedekah, ya, berzikir. Ini jelas-jelas tidak ada khilaf di antara para ulama. Itu saja dulu kerjakan. Jangan menambah satu amalan-amalan yang masih terjadi khilaf di dalamnya. Yang tidak ada khilaf saja kita masih setengah mati jamaah mengamalkannya. Kenapa harus sibuk dengan amalan yang terjadi khilaf di dalamnya, ya? Maka ini simpel untuk kita menjawab jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, dan ini bagian daripada kita mengikuti sunnah beliau. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau setibanya di Madinah dikerumuni penduduk Madinah. Penduduk Madinah ada yang mengeraskan suara memanggil penduduk Madinah, Rasul telah datang. Seketika penduduk Madinah berkerumun mengelilingi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berkumpul jamaah, Nabi memberikan statement pertamanya, mengeluarkan pernyataan pertamanya, pernyataan yang sangat mulia. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan. Wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari ketika banyak manusia yang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Dengan 4 amalan ini kata Rasul, engkau masuk surga tanpa hisab. Langsung masuk surga. Kalaupun dihisab, sangat ringan hisabnya, sedikit pertanyaannya. Dengan 4 amalan ini. Yang pertama, afsyus salam, sebarkan salam. Jamaah, sunnah menebarkan salam ini mulai pudar. Terkadang kita memberikan salam hanya kepada yang dikenal. Padahal jamaah, menyebarkan, memberikan salam itu kepada yang dikenal ataupun tidak. Ya, berikan salam jamaah. Tidak ada orang yang diberikan salam tidak senang, pasti senang jamaah. Baik yang kenal ataupun tidak, dan dia merasa terhormat dengan diberikan salam. Ya. Assalamualaikum. Dan juga jamaah, ucapan salam itu ternyata ucapannya para penduduk surga. Malaikat-malaikat yang ada di dalam surga kelak, ketika ada hamba-hamba masuk ke dalam surga, akan dikatakan kepadanya, salamun alaikum bima sabartum, selamat untuk kalian. Assalamualaikum untuk kalian, selamat untuk kalian. Ya, karena makna dari salam, assalamualaikum, keselamatan untuk kalian, selamat untuk kalian atas kesabaran kalian. Maka orang yang terbiasa mengucapkan salam, senantiasa menebarkan salam, maka dia telah mengamalkan satu amalan penduduk surga. Maka kelak dia insya-Allah ta'ala tergolong di antara penduduk surga. Ya. Maka inilah jamaah, berikan salam. Ketika berpapasan, berikan salam. Bahkan Masya Allah jamaah, satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah jalan, dan ada salah seorang sahabat bersembunyi di balik pohon. Sahabat ini berniat ingin mendahului memberikan salam, karena Nabi ini dikenal orang yang senantiasa mendahului para sahabat dalam mengucapkan salam. Ada sahabat ini ingin mendahului memberikan salam, sembunyi dia di balik pohon. Berniat ketika Nabi lewat, dia keluar kemudian diberikan salam. Ya. Tapi apa yang terjadi jamaah? Sebelum Nabi melewati pohon itu, Allah memberikan wahyu kepadanya, mengabarkan, wahai Muhammad, ada orang di balik pohon itu. Belum lewat Nabi, Nabi mengucapkan assalamualaikum yang ada di balik pohon. Kaget sahabat ini jamaah. Loh, kok saya ketahuan? Ya, bukan karena Nabi bisa melihat tembus pandang, enggak jamaah. Tapi Allah kabarkan, ya, agar Nabi ini orang yang
senantiasa terdepan dalam beramal. Ya. Masya Allah, menyebarkan salam. Termasuk jamaah ketika kita masuk rumah. Mohon maaf jamaah, terkadang kita ini ketika masuk rumah sering nggak salam jamaah, ya, karena beranggapan ini kan rumah saya, ya, jadi langsung nyelonong masuk, udah nggak salam. Tapi mengherankan ketika bertamu ke rumah orang, masya Allah, salamnya sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kan aneh bin ajaib jamaah. Rumah orang didoakan, rumah sendiri enggak didoakan jamaah, ya. Padahal makna daripada salam, masya Allah, assalamualaikum, semoga keselamatan untuk rumah beserta penghuninya. Warahmatullah, semoga Allah limpahkan rahmat untuk rumah ini dan para penghuninya. Wabarakatuh, semoga Allah juga memberikan keberkahan rumah ini dan penghuninya. Itu makna daripada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karenanya jemaah, berikan salam. Masalah nanti di rumah itu ada yang dengar atau tidak, dijawab atau tidak, nggak apa-apa jemaah. Yang penting salam. Saya pun ketika masuk rumah, orang rumah sementara tidur, saya salam jemaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab nggak masalah. Yang penting rumah kita doakan. Jangan-jangan rumah kita sering bermasalah karena jarang kita doakan jemaah. Jangan-jangan hubungan rumah tangga kita ini bermasalah, anak kita susah diatur, istri kita, suami kita susah untuk diarahkan, mungkin kita tidak pernah mendoakannya. Maka dari kesempatan yang mulia ini, ya, bagian daripada mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan salam, ya, menyebarkan salam. Namun berbeda halnya jamaah ketika ada orang nelpon. Ketika ada telepon masuk jamaah, yang mendahului memberikan salam adalah yang menelpon, bukan yang ditelepon jamaah. Kenapa? Orang yang nelpon itu ibarat tamu yang datang ke rumah kita. Panjenengan ketika ada tamu datang, yang memberikan salam tuan rumahnya atau tamunya? Tamunya. Kan nggak mungkin tuh jamaah, kita dari dalam rumah, assalamualaikum, siapa di luar? Enggak ya, selalu yang dari luar. Sama halnya ketika ada yang nelpon. Jadi bagaimana ketika ada telepon masuk? Ya kasih kode saja. Ya, dengan siapa? Ya, halo. Silakan memberikan kode-kode. Kapan dia memberikan salam, baru kita menjawab salamnya. Ini yang pertama jemaah, ya. Bagian daripada meneladani baginda Nabi, menyebarkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, memberikan makan. Masya Allah. Ternyata jamaah, suka memberikan makan menjadi sebab masuk surga tanpa hisab. Maka monggo panjenengan sering traktir orang jamaah, tapi anak istrinya sudah aman dulu. Jangan sampai suka neraktir orang tapi anak istri terlantar. Anak istri kewajiban jamaah untuk kerabat, tetangga, teman, itu sunnah. Kapan anak istri sudah teropeni, ya, aman semuanya, monggo kita keluar mentraktir orang. Suka memberikan makan menjadi amalan penghuni surga tanpa hisab, ya. Nah, kajian seperti ini masya Allah kita ambil bagian jemaah, memberikan kue, ya. Misalkan kita ada rezeki, walaupun hanya sebutir permen, Nabi di sini tidak merinci harus banyak, enggak jemaah. Yang penting memberikan makan, walaupun sebutir kurma, walaupun seteguk air minum, walaupun sebiji permen, enggak masalah jemaah. Nabi tidak membatasi bilangannya, apapun yang diberikan, ya, maka masya Allah, ya, dengan kita memberikan makan menjadi wasilah akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan Nabi SAW pernah tegaskan jemaah, wa ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan yang diberikan kecuali Allah taruh barokah di dalamnya. Apa maksudnya? Kata para ulama, maksud daripada barokah ketika ada makanan yang kita berikan kepada orang, atau kita tidak memberikannya secara langsung, kita belikan, kita kirim GoFood misalnya, ya. Kita beli, kemudian kita kirim ke orang tersebut.
makanan itu mendarah daging jamaah, ya, mendarah daging makanan itu, kemudian dia beramal, membaca Quran, bersolawat, zikir, solat, ya, berdoa, maka pahala terus mengalir kepada orang yang memberikan makanan tersebut. Ini makna daripada barokah. Ya, Masya Allah. Ketika kami sampaikan kajian ini, ya, di sekitar Baturan, tempat rumah Quran kami, ya, yang kami kelola, Masya Allah, hampir tiap hari jamaah-jamaah sekitar rumah Quran berbondong-bondong antar makanan jamaah, baik yang mentah ataupun yang masak, ya, Masya Allah. Sampai santri kami bilang, alhamdulillah saya selama di sini hampir tidak pernah lapar, alhamdulillah. Karena memang rumah Quran ini full beasiswa jamaah. Ini santri-santri yang datang dari berbagai daerah yang memang karena terbatas dari segi ekonomi sehingga mereka berangkat tidak didampingi orang tua. Ada yang berangkat beberapa hari di lautan naik kapal jamaah. Orang tuanya hanya pasrah, pergilah kamu nak, kupasrahkan engkau kepada Allah sampai ke Solo. Ya, alhamdulillah sampai juga ternyata. Ya, pertama kali ini jamaah ke Solo. Ya, Masya Allah. Nah, barangkali panjenengan juga ada kelebihan beras, minyak, gula, garam, ingin diberikan, monggo, ya. Kita terbuka 24 jam jemaah, ya. Karena Masya Allah, ya, ketika memberikan setiap, misalkan memberikan beras, setiap butiran beras akan Allah ganjar dengan setiap huruf yang dibaca para penghafal Quran, ya. Masya Allah. Memberikan makan jemaah di antara amalan penduduk surga. Sedikit saya bercerita, alhamdulillah jamaah kami pernah kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir, Kairo, dan juga alhamdulillah pernah belajar di Masjidil Haram, ya, di Mekah, Masjid Nabawi, Madinah, dan juga alhamdulillah pernah belajar di Masjidil Aqsa, Palestina, bukan yang di Klaten, ya, karena ada juga kan Masjidil Aqsa di Klaten, ya. Alhamdulillah jamaah, sedikit kami berbagi pengalaman ketika di Mesir. Di Mesir jamaah, bulan Ramadan, Masya Allah, indah sekali pemandangannya. Menjelang azan maghrib berkumandang, orang-orang Mesir itu menyiapkan meja di pinggir-pinggir jalan jamaah. Tujuannya apa? Setiap ada orang lewat, diberikan makanan berbuka gratis jamaah. Di sana hampir tidak ada orang jualan makanan untuk berbuka jamaah. Yang ada memberikan. Ya. Setiap ada orang lewat diberikan. Bahkan Masya Allah, saya pernah iktikaf di salah satu masjid namanya Masjid Amr bin As. Menjelang adzan maghrib, ketika kami iktikaf di sana, kita nggak perlu mikirin makan jamaah. Ketika itu saya memperhatikan, dan saya termasuk yang mengalaminya, ya. Kita sibuk saja menjelang adzan maghrib berdoa, berzikir, bersolawat, membaca Quran. Orang-orang Mesir silih berganti jamaah masuk masjid memberikan makanan untuk orang yang iktikaf. Ini makanan belum disiapkan dari pihak masjid, baru orang-orang yang datang jamaah. Indah sekali pemandangannya jamaah. Ya. Monggo bisa diterapkan di sini. Ya. Dan Masya Allah, yang lebih indah lagi jamaah di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah ketika Ramadan. Masya Allah. Semoga jamaah yang belum pernah umrah, Allah segera panggil menjadi tamunya, menjadi tamu-tamu umrah dan haji sebelum Allah wafatkan. Di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah jamaah dibuat kelompok-kelompok buka puasa, ya. Jadi ada kelompok-kelompok, halakoh-halakoh buka puasa. Setiap kelompok ini biasanya punya satu anggota keluarga. Mereka bagi tugas jamaah, ada yang menata makanan, ada sebagian anggota keluarganya yang cari jamaah yang mau masuk masjid. Ada yang mau masuk masjid langsung ditangkap tangannya jamaah. Ayo Pak, monggo buka di tempat saya. Ya. Setelah itu cari lagi keluar, menjadi rebutan orang jamaah. Teman saya ada jadi rebutan jamaah, ditarik tangan kanan, tangan kiri. Bingung dia ini, saya mau ikut kemana ini? Ya, tarik sini, tarik. Bayangkan jamaah, hanya untuk diberikan makan jamaah. Karena memang keutamanya luar biasa memberikan makanan. Buka puasa orang yang berpuasa. Ini kebetulan santri kami pas lagi berpuasa, ya. Nah, tadi
mungkin agak kesasar, jadi agak lambat sampai sini. Tadi niatnya mau buka puasa di sini, tapi tidak tahu sepertinya. Alhamdulillah kan sudah habis ya. Sudah habis kuenya. Alhamdulillah ya. Jadi buka puasanya setelah salat maghrib berarti ya. Masya Allah. Nah, keutamaan luar biasa. Siapa yang memberikan makanan buka puasa untuk orang berpuasa, baginya pahala orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang berpuasa. Jadi ketika kita memberikan makanan buka puasa orang berpuasa, kita dapat juga pahala dia yang puasa, jemaah. Luar biasa, ya. Maka indah sekali. Nah, di Masjid Nabawi itu demikian, jemaah. Tarik. Ayo Pak buka. Bahkan pernah ada kejadian unik, jemaah. Masya Allah. Hanya karena supaya orang yang ditarik ke tempat dia ini tidak pergi. Apa yang dilakukan, jemaah? Ditarik tangannya. Pak, duduk di sini, makan di sini ya Pak. Jangan kemana-mana. Tapi Bapak ini dari gerak-geriknya kayaknya mau kabur dia. Ya, mau kabur. Akhirnya apa yang dilakukan, jemaah? Pak, jangan kemana-mana Pak. Makan di sini. Diambil uang jamaah di kantongnya segepok, jamaah, ya, real, ya, uang real ditarik. Bapak makan di sini, jangan kemana-mana. Ini uang Pak, ambil semuanya. Masya Allah, sudah dipaksa makan, disuap lagi, jamaah. Allahu Akbar. Kita kalau saya tidak membayangkan kalau Masjid Al-Fajar terapkan itu, Pak. Masya Allah. Insya Allah saya setiap hari kesini, Pak. Luar biasa. Karena memang keutamaan luar biasa memberikan makan itu. Ya, maka inilah jemaah. Berikan makan, ya. Apalagi kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, kita memberikan makanan, ya. Masya Allah. Yang ketiga, wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Sambung tali silaturahmi. Ya. Jangan sampai jemaah hanya karena masalah warisan, hanya karena salah paham, ya, antar saudara sehingga tidak lagi tegur sapa sampai retak hubungan silaturahminya, ya. Naudzubillah. Hanya karena beda pilihan nih biasanya dalam masalah pilkada, pilpres. Beda pilihan, gak tegur sapa, subhanallah. Untungnya apa coba jamaah? Tidak tegur sapa. Emangnya dengan yang dijagokan menang tiba-tiba dia dapat 1 miliar? Enggak juga jamaah. Enggak. Maka biasa saja jamaah menghadapi masalah pilpres, pilkada. Udah biasa saja, ya. Boleh beda pilihan tetapi tetap persatuan yang diutamakan. Jangan sampai meretak masalah silaturahmi. Nabi tegaskan, siapa yang menyambung tali silaturahmi akan luas rezekinya, panjang umurnya. Ya. Jadi dengan menyambung tali silaturahmi akan panjang umurnya, luas rezekinya. Kesimpulannya, orang yang suka memutus tali silaturahmi akan pendek umurnya, sempit rezekinya. Ya, maka jangan sampai jamaah. Ayo. Ya. Kita tidak tahu jamaah amalan apa yang mengantarkan kita masuk ke surga, kita tidak tahu. Nabi SAW pernah mengabarkan ada 2 orang sahabat jamaah. 2 orang sahabat ini dulunya di dunia sama-sama sholat, zakat, hadir ke majelis ilmu, baca Quran, sama-sama terus jemaah. Ternyata di akhirat 2 sahabat ini terpisah jemaah. Satu masuk ke dalam neraka, satu masuk ke dalam surga. Yang di dalam surga mengadu kepada Allah, ya Allah, mana fulan sahabatku yang ketika di dunia aku bersama melakukan amal kebaikan, kenapa tidak kutemu ya Allah? Ternyata dia berada di dalam neraka jemaah. Ini menandakan amalan dia ketika di dunia, sholatnya, zakatnya, puasanya, baca Qur'annya, hadirnya dia ke majelis ilmu tidak diterima Allah. Ya. Setelah sahabatnya yang di dalam surga mengadu kepada Allah, apa perintah Allah jamaah? Kalau begitu, silahkan engkau datangi sahabatmu yang di dalam neraka, jemput dia untuk bersamamu di dalam surga. Allahu Akbar. Hanya sebab apa jamaah? Karena di dunia dia bersama-sama, berkumpul bersama orang-orang salih, berkawan dengan orang-orang baik. Maka dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini jamaah, insyaallah ta'ala kita akan saling mencari jamaah. Saling mencari.
Makanya Imam Hasanul Basri rahimahullah ta'ala katakan, jika engkau menemukan sahabat yang baik, teman yang baik, genggam erat tangannya, karena kelak dia mampu memberikan pertolongan di akhirat. Maka jamaah, ya, perbanyak kawan, hindari lawan. Digosipin sedikit, jangan menjadikan sebab retak ukhuwah. Jangan jamaah, ya, jangan. Yang keempat, yang terakhir jamaah, amalan penghuni surga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat tahajud, salat qiyamul lail. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari ketika banyak manusia tertidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu 5 waktu adalah salat lail. Ya, salat lail. Kenapa dia merupakan salat yang utama? Karena salat lail ini sangat kecil potensinya dia ada riya, sangat kecil jemaah. Karena ketika dia salat lail banyak manusia yang tertidur. Dia mau riya kepada siapa kecuali setelah dia salat lail dia buat status, alhamdulillah malam ini bisa 4 rakaat ditambah 3 witir. Nah, riya dia jemaah. Ya. Ya. Tetapi ketika tidak, maka keikhlasannya sangat terjaga jemaah dengan salat lail. Ya. Masya Allah. Ya. Nabi pernah salat lail jemaah 1 rakaat hampir 4 juz membacanya. 1 rakaat jemaah dari Al-Baqarah sampai An-Nisa. 1 rakaat. Dikisahkan Nabi sampai pecah-pecah kakinya jemaah untuk salat lail. Sampai ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tetap salat malam? Padahal engkau ini manusia yang telah mendapatkan jaminan syurga." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidakkah pantas diriku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur? Allahu akbar. Manusia yang telah mendapatkan jaminan syurga, ya, bentuk syukurnya tetap dengan qiyamul lail. Bagaimana dengan kita jamaah? Ya, kita ini belum mendapatkan jaminan syurga, yang ada bayang-bayang neraka menghantui kita jamaah. Ya. Lalu tidak sholat lail, ya, maka kerjakan jamaah. Ya. Paling tidak, sudah habis waktunya jamaah. Ya. Nah. Ini dicukupkan atau dilanjutkan sedikit jamaah ya? Hah? Oh, sampai jam 7. Oh, oke. Okay. Siap. Baik jamaah. Nah, salat qiyamul lail. Ya. Tidak bisa salat qiyamul lail 11 rakaat, tidak apa-apa 2 rakaat jamaah. Ya. Dan yang terpenting jangan meninggalkan salat witir. 2 salat sunnah yang tidak ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya, salat witir dan qobliyah subuh. Makanya ketika kita ketinggalan qobliyah subuh, boleh diqodok setelah ba'da subuh, setelah salat subuh. Ya, boleh jamaah. Ya. Karena keutamaan luar biasa orang yang menunaikan qobliyah subuh. Kata Nabi SAW, seperti pahalanya seperti mendapatkan dunia dan seisinya. Maka sejatinya orang kaya yang hakiki itu adalah orang yang tidak pernah ketinggalan qobliyah subuh, karena dia telah menaklukkan dunia seisinya. Ya. Itu orang kaya yang sejati. Orang kaya sebenarnya adalah orang yang tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Ya. Maka ini jamaah, ya. Tidak bisa banyak, tidak apa-apa sedikit jamaah. Ya. Tidak bisa kita bangun di sepertiga malam, boleh dikerjakan sebelum tidur jamaah. Boleh jamaah. Salat tahajud, salat witir boleh dikerjakan sebelum tidur di malam hari, boleh jamaah. Ya. Kalau khawatir karena kecapean pulang malam terus kerjanya, dikerjakan sebelum tidur jamaah. Tapi kalau ditanya afdolnya, utamanya bagaimana? Ya benar, memang di sepertiga malam, karena disitulah Allah turun ke langit bumi. Ya. Nah, tapi kalau keberatan boleh dikerjakan jamaah sebelum kita menunaikan tidur di malam hari. Ya. Salat qiyamul lail. Ya. Usahakan tidak ketinggalan. Tidak bisa banyak, sedikit jamaah. Nabi SAW katakan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Ya.
Gak apa-apa 2 rakaat. Ya. Gak apa-apa sholat duhanya 2 rakaat aja, gak apa-apa jemaah. Gak bisa infaknya berjuta-juta, gak apa-apa setiap hari 1000. Setiap pekan misalkan 10.000, gak apa-apa. Yang penting konsisten jemaah. Karena itu amalan terbaik daripada hari ini infak, nanti infak berikutnya tahun depan. Itu bukan amalan terbaik jemaah. Amalan terbaik terus menerus walaupun sedikit. Termasuk baca Quran jemaah. Ya, usahakan baca Quran jemaah setiap hari jemaah. Tidak bisa 1 hari 1 juz, 1 lembar jemaah. Panjenengan 1 lembar berapa jam bacanya jemaah? Ada sampai 1 jam jemaah? Nggak ada. Ya. Masya Allah. Dari 24 jam yang Allah berikan, masa kita nggak ada waktu untuk baca Quran jemaah? Padahal Nabi katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran datang pada hari kiamat memberikan pertolongan bagi pembacanya. Baca jemaah. Tidak bisa 1 hari 1 lembar, 1 halaman jemaah. 1 halaman, 1 muka. Ya. Ustadz, sepertinya saya nggak ada waktu. Ya udah, kalau nggak ada waktu 1 hari 1 ayat jemaah. 1 ayat. Ya. Hari ini panjenengan baca Alif Lam Mim, sudah jemaah. Besok lagi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sudah jemaah. Dan seterusnya. Tapi jangan juga lah jemaah diakali, kan bilang Ustadz 1 hari 1 ayat. Dia benar-benar 1 ayat jemaah. Alif Lam Mim, besok Alif Lam Ra, besok Yasin, besoknya Shad, besoknya Nun, ya Rahman. Ya, benar 1 hari 1 ayat, tapi kok yang dipilih yang pendek-pendek gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Ini amalan yang bisa kita teladani dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menyebarkan salam. Yang kedua, memberikan makan. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Yang keempat, salat qiyamul lail. Dengan 4 amalan ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam. Engkau masuk surga tanpa hisab. Kalaupun masuk surga, kalaupun dihisab, ringan sekali hisabnya. Nah, maka inilah jamaah, di kesempatan yang mulia ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sabda beliau ya ketika hijrahnya beliau dari Makkah ke Madinah. Inilah statement pertama yang keluar dari lisan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, di kajian kita pada hari ini. Dan ya sisa 5 menit ya, kami cukupkan ya kajian ini. Sebenarnya tadi kalau agak panjang kami tambahkan tahsin surat Al-Fatihah ya, karena kami pribadi perjalanan menuntut ilmu di beberapa negara itu takhususnya memperdalam ilmu tajwid dan tahsin, perbaikan baca Al-Quran ya. Tadi kami ingin mengajarkan Al-Fatihah, tapi memang waktunya ya agak panjang sedikit ya, 15 sampai 20 menit ya biasanya kami mengkajinya, karena ini sisa 5 menit. Semoga di lain kesempatan ya kita diperjumpakan. Kalaulah tidak diperjumpakan di dunia, semoga Allah perjumpakan di surga. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, kita akhiri majelis yang mulia dan berkah ini dengan bermunajat ya. Kita berdoa, kita mengharapkan doa-doa ini Allah ijabah, khususnya dengan hadirnya penghafal Quran ini. Semoga menambah keberkahan tempat ini ya, masjid ini dan juga desa ini. Ini desa apa Pak? Desa Tirisan. Nah, Tirisan ya. Kalau makam haji apanya? Kelurahannya. Nggih. Desanya Tirisan ya. Kita bermunajat kepada Allah agar mendatangkan keberkahan Al-Quran, khususnya dengan datangnya para penghafal Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Akramal Akramin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami yang hadir di majlis ini ya Allah mengharapkan ridha, maghfirah, rahmah, ma'unah darimu ya Allah.
Ya Allah ya Rahman, janganlah Engkau biarkan kami berpisah di tempat ini, melainkan Engkau hapuskan dosa dan kesalahan kami, melainkan Engkau menjadikan keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah, melainkan Engkau hadirkan di tengah-tengah kami keturunan salih, salihah, muslih, muslihah, hafiz, hafizah, mujahid, mujahidah, min ahlil khair, min ahlil Quran, min hamalatil Quran, min huffadil Quran, min ahlil ibadah, min ahlil ta'ah, min ahlil taqwa, min ahlil jannah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman, kami memohon ya Allah, dari pertemuan ini ya Allah, jauhkanlah kami dari mara bahaya, malapetaka, musibah dan bencana dunia wal akhirah. Jauhkanlah kami dari kematian su'ul khatimah, dekatkanlah kami dengan kematian husnul khatimah. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka dan azab kubur ya Allah. Jadikanlah kami semua sebagai penduduk syurga, bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Siapa di antara kami, tetangga kami, keluarga kami, anak kami, orang tua kami, kerabat kami yang sedang jatuh sakit ya Allah, angkat sakitnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa, penghapus kesalahan, serta peningkatan derajat di sisimu ya Allah. Siapa di antara kami yang telah Engkau wafatkan ya Allah, hapuskan dosa dan kesalahannya, jadikan kuburannya taman di antara taman-taman syurga, jadikan semua mereka di antara penduduk syurga. Ya Allah ya Rahman, siapa di antara kami yang sedang terlilit hutang piutang ya Allah, mudahkanlah kami untuk segera melunasinya sebelum Engkau wafatkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, dengan hadirnya penghafal Quran di masjid ini, di desa ini, di kelurahan ini ya Allah, kami memohon ya Allah, hadirkanlah keberkahan dari langit dan bumi ya Allah untuk desa ini beserta masyarakatnya ya Allah. Cahayakanlah rumah-rumah di desa ini dengan cahaya Al-Quran, berkahilah rumah-rumah di desa ini dengan berkah Al-Quran, jadikanlah kehadiran mereka menghadirkan keberkahan Al-Quran. Engkau jadikan masyarakat di sini masyarakat yang Engkau berkahi dengan berkah Al-Quran, Engkau jaga dengan penjagaan Al-Quran, Engkau muliakan desa ini dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah ya Rahman, kami yakin ya Allah, setiap langkah kaki para penghafal Quran, tapak-tapak kaki mereka akan menghadirkan keberkahan ya Allah. Maka kami memohon ya Allah, hadirkan keberkahan Al-Quran untuk desa ini dan masyarakatnya ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.